Rektor Institut Agama Islam Tafakupidin Dumai, Bapak Haji Ahmad Rozai Akbar MH, dengan judul materi retorika. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik, para mahasiswa dan mahasiswi, pelatihan kepemimpinan ya, pelatihan dasar-dasar kepemimpinan yang berbahagia. Demikianlah Anda telah menerima beberapa informasi dari pemateri terdahulu. Beliau adalah yang tidak asing lagi, Wakil Direktur Ilmu Pemerintahan atau IPDN, kelas Riau, Profil Kampus Riau ya, Profil. Jadi sebenarnya kalau kita mau berhadapan dengan beliau agak susah sekarang nih. Disyukur setelah kita dan karena Bapak bisa berkesempatan hadir untuk menyampaikan atau bersilaturahim antara sesama kita ya. Jadi ini suatu transformation of knowledge ya, transformation of knowledge, karena Bapak ini adalah sama dengan kami dulu di Malaysia dan beliau masih terus mengambil S3 di Malaysia ya. Kita jelaskan juga ya, di fakultas yang kebetulan sama dengan saya, semua S2 di Alam Amanul Melayu, tapi suatu fakultas yang sangat futuristik dalam menyimak ya dan menyingkap semua nilai-nilai filosofis keilmuan menurut saya, sehingga dia sudah lintas batas ya, dari suatu kajian yang bersifat budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau alumni atau calon doktor dari ATMA itu tidak teragukan lagi semuanya untuk berbicara di hadapan kita semua. Itu kan ya. Kemudian terima kasih mengucapkan kepada Pak Adian. Dan silakan kalau memang ada hal yang itu ya. Terima kasih Pak. Oke baik. Jadi kepada saya diminta untuk jadi saya kecoh ya. Karena saya sudah mempersiapkan PowerPoint lampu mati. Jadi kena diminta sore semalam kena lampu mati, tak dapat saya siapkan sebaik mungkin dapat ya. Oleh karena itu pada saat ini apa ada sajalah yang saya kasihkan, nanti saya tidak menjadi. Insya Allah kalau ada waktu apa yang saya sampaikan ini akan saya kemas dalam bentuk PowerPoint dan itu bisa Anda kopi di soft kopinya nanti ya, bagi presiden ya. Oke baik. Jadi cerita kita hari ini tentang retorika kepemimpinan. Tentu kita mengawali dengan kepemimpinan. Jadi Anda sudah dijelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan ya. Jadi salah satu kerja dari pemimpin itu adalah memberikan atau melakukan rekayasa sosial ya. Pemimpin itu bagaimana kemampuannya untuk memberikan atau mempengaruhi yang akan dipimpin. Jadi salah satu media yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah ngomong atau komunikasi. Ngomong itulah yang disebut dengan retorika ya. Jadi sehebat apapun ilmu yang Anda miliki, sebanyak apapun informasi yang Anda dapati dan Anda simpan dalam kepala Anda, tapi Anda tidak pintar ngomong, Anda tak hebat. Enggak. Istilahnya berapa? Jadi intelektualisme itu ditandai dua hal. Satu, kemampuan Anda menuangkan ilmu Anda melalui tulisan, ilmunya itu metodologi. Dan kemampuan Anda untuk memaparkan apa yang ada di kepala Anda, dan itu ilmunya retorik atau retorika. Apalagi untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu kalau mempengaruhi orang pakai apa? Ngomong. Tapi apakah ngomong biasa saja, ngomong lepas saja? Nggak bisa juga. Dia harus berretorika.
Nah, lalu kalau begitu apa yang Anda maksud dengan retorika dan bagaimana perspektif Anda dengan retorika, hari ini akan kita bahas. Baik, retorika itu sebenarnya adalah asal kata dari retorik, ya. Tapi ada juga orang yang menyebut dengan istilah apa namanya itu public speaking. Ada lagi mengatakan istilahnya itu adalah communication. Nah, itu disambung ada. Oke, baik. Jadi public speaking artinya seorang pemimpin harus ngomong pada orang ramai, harus melakukan mempengaruhi pada orang ramai. Tentu ngomongnya tak sembarang ngomong, ya. Contohlah, kalau Anda mau melihat dalam kehidupan ini, tidak pernah Anda terlepas dari hal yang bersifat retorika. Kenapa? Karena dimanapun Anda berada, pasti Anda akan melakukan komunikasi. Di masjid, di sekolah, di rumah, ya. Malah Anda sendiri pun sesungguhnya Anda sedang berkomunikasi dengan perasaan Anda. Anda ya atau galau, ya. Kalau di IPDN itu saya buat kan sering anak kadang-kadang galau, ya. Galau itu istilah keren, Pak. Saya bilang enggak, udah lama galau itu. Galau itu ada 5 rupa-rupa, warna dan rasanya. Ada nangis, bingung, menung, ya kan, pilu dan pedih, ya, meletus apa itu ya. Saya bilang, itulah galau. Nah, ketika Anda galau, Anda sesungguhnya sedang melakukan sebuah komunikasi terhadap perasaan Anda sendiri. Kalau aku tak begini kemarin tak terus aku kalau aku tak begini, ada komunikasi, ya. Oleh karena itu ada seorang profesor mengatakan, what is communication? Communication from to people the people, from the people to people. Saya bilang tidak bisa. Jadi komunikasi itu adalah dari seseorang kepada yang lain. Tapi kan ada Anda ketika dari diri Anda pada diri Anda sendiri. Pernah nggak Anda berkomunikasi dengan Anda? Kenapa saya gagal, ya? Anda menung. Anda tidak berkomunikasi secara bahasa, tapi Anda berkomunikasi secara pemikiran. Anda sedang dialog dengan siapa? Dengan diri Anda, dengan jiwa Anda, dengan perasaan Anda, dengan hati Anda. Ini juga bisa masuk ke dalam bentuk yang komunikasi. Oke, jadi yang sendiri-sendiri tadi itu tidak kita maksudkan dalam retorika, karena dia tidak memerlukan bunyi. Ya, retorika itu memerlukan bunyi, memerlukan susunan kata, memerlukan ada action setelah Anda ngomong, ya. Jadi ada action setelah ngomong. Jadi yang kita maksud dengan retorika kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para audiens atau pendengar atau yang dipimpinnya itu untuk melakukan sebuah action atau perubahan. Anda pernah baca sejarah Hitler? Setelah Hitler jatuh, ya, Hitler suruh tembak masing-masing, tembak atau bunuh diri masing-masing, bunuh diri. Begitu kemampuan retorika Hitler, ya. Nah, kalau begitu ada apa dengan kata dan ada apa dengan bahasa? Kalau Anda ingin melihat bahwa ada sebuah teori filsafat mengatakan likulli maqamun maqalin wa likulli maqalin maqamun. Tiap-tiap tempat itu ada maqam dan tiap-tiap maqam itu ada katanya. Artinya apa? Tidak semua pembicaraan itu pada tempat yang tepat. Dan itulah ilmu retorika. Sehingga ketika Anda ingin mempengaruhi orang lain sebagai seorang pemimpin, Anda harus mampu memproyeksikan apa yang ada dalam pikiran Anda dan Anda sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan dengan orang lain itu, plus Anda gunakan kata-kata yang bisa mempengaruhi. Itulah retorika. Kan biasanya kalau kita ngomong dengan teman perempuan misalnya,
ketika Anda mau merayu perempuan itu kan beda kan kata-katanya kan. Aduh dek, dari mana dek? Ya, dari sini bang, waduh, jangan dulu dek, hati-hati ya segala macam ya. Atau engkau lah bulan, engkau lah bintang segala macam perasaan itu diproyeksikan ketika Anda ingin merayu seorang gadis. Dan terikat. Lalu ketika Anda busuk misalnya dengan seorang wanita juga, pasti Anda akan kurang ajar, sosok hebat, sosok ini, segala macam ini. Kenapa? Ada perbedaan dalam situasi perasaan ketika Anda marah dan ketika Anda ingin merayu atau menyukai seorang, ya kan? Itulah retorika. Makanya kata Saudi mengatakan cinta itu dimulai dari apa? Fatabas samun fakalamun famauidun fanuqohun. Mata bertemu mata, terlemparlah sebuah senyuman, lalu terjadilah ucapan kata, terlahirlah janji, maka tertumbuhlah embrio cinta. Ini bahasa ini ya. Saya akan gunakan bahasa sastra kalau kenal ngajar retorika. Nah, oleh karena itu retorika kepemimpinan itu harus kronologis bahwa seorang pemimpin harus punya kemampuan pertama menggunakan bahasa yang bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya atau publik ya, sehingga tidak semua bahasa bisa dikeluarkannya ya, tidak semua bahasa bisa dikeluarkannya asal kita tunjuk assalamualaikum kita begini nggak bisa. Mesti ada kronologis dari logika berpikirnya itu. Nah, oleh karena itu bagi seorang pemimpin harus banyak menguasai kosakata. Anda ini bukan tidak pintar. Anda ini pintar, banyak pengetahuan Anda, tapi Anda tidak mampu mengungkapkan kepintaran Anda itu karena Anda miskin kosakata dan tidak punya ilmu untuk merangkaikan kata-kata yang baik yang bisa diterima oleh audiens atau lawan bicara Anda. Bukan? Dari teori retorika saya ingin katakan bahwa Jalaluddin Rahmat dalam sebuah bukunya Retorika Modern telah mengatakan bahwa orang-orang Barat itu, orang-orang Eropa itu bukan karena dia pintar secara matematik, fisika, kimia dan ilmu alam lainnya, ya, bukan hanya sekedar pintar itu, tapi mereka itu punya dan memiliki kemampuan untuk menyatakan dan menjelaskan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Itulah yang membuat mereka maju. Kita kan tidak, ya. Kita ini kadang-kadang tidak bisa mengemas bahasa dengan membuat orang bisa mengerti semuanya. Jadi ini namanya nanti teori transformasi. Jadi ketika Anda mahasiswa, Anda gunakan logika mahasiswa Anda. Ketika Anda jadi warga dari masyarakat, Anda gunakan masyarakat Anda. Jangan Anda di tengah masyarakat Anda gunakan bahasa mahasiswa. Mampus orang itu. Dua kita melakukan koordinasi untuk berkolaborasi dalam rangka mengantisipasi kan semua ini sehingga timbullah motivasi segala macam, akhirnya matilah mereka dengarnya gitu. Ini tidak retorik. Silakan kata-kata istilah, kata-kata itu Anda gunakan ketika Anda pada makomnya Anda kuliah. Semakin banyak Anda menggunakan bahasa-bahasa istilah dan populer, semakin banyak pengetahuan Anda. Tapi balik ke kampung, gunakanlah bahasa yang lebih memasyarakat di kampung itu atau di tempat sendiri. Itulah ilmu retorika sesungguhnya, dan itulah ilmu kepemimpinan yang baik. Selagi Anda tidak bisa mempengaruhi lawan bicara Anda, maka Anda belum mampu berretorika dengan baik-baik. Kepemimpinan satu aspek, yang kedua aspek komunikasi. Karena alat seorang pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpinnya itu tidak lain adalah komunikasi. Komunikasi itu apa? Hubungan kan, yang bisa dipahami, tapi selalunya digunakan bahasa.
Kalau begitu apa makna bahasa? Kan dulu di SMP belajar tuh. Apa itu bahasa? Bahasa adalah apa bahasa? Alat komunikasi yang dipergunakan dari seorang kepada yang sehingga bisa dipahami oleh. Nah, unsur-unsur komunikasi itu ada audien yang tukang bercakap, komunikator, ada audien yang tukang dengar, ada bahasa, itu unsurnya. Jadi yang tukang cakap, yang tukang dengar, dan alat atau mediatornya itu adalah bahasa. Jadi kalau Anda misalnya bercakap pakai bahasa Jawa, yang dengar orang Melayu, aku tidak Arab, udah kita ngerti, tak nyambung. Tapi kalau Anda berbahasa Indonesia, yang mendengar audiens juga mengerti bahasa Indonesia, maka terjadilah sebuah pemahaman dan pengertian. Itulah komunikasi. Ya, itulah komunikasi. Jadi menjadi pemimpin itu paling banyak pemidatonya. Nah, oleh karena itu kriteria pemimpin yang tidak hebat dan tidak baik itu tidak pidato. Jadi kalau ada tak perlu pak, mau cakap pak, bohong itu tak pakai teori bercakap dengan orang. Yang jadi pemimpin itu harus bisa pidato. Jadi salah satu kriteria pemimpin yang baik mampu berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu pidato. Apakah menyampaikan ide, menyampaikan pesan, meminta untuk melaksanakan satu program, merekayasa sosial, ya, atau Anda dalam organisasi misalnya untuk mencapai tujuan organisasi atau kepemimpinan, pemimpin sangat penting untuk melakukan. Kalau dengan saya hari ini kriteria pemimpin yang baik ke depan itu berpidatonya baik. Semakin baik dia berpidato, semakin hebat pemimpin itu. Kenapa? Social object tidak bisa terlaksana kecuali dengan komunikasi yang bertujuan untuk melakukan dan mencapai tujuan, dan itu pidato kuncinya. Soekarno dulu, Soekarno pernah Anda dengar pidato Soekarno? Saudara sebangsa dan setanah air, datangkan kepada saya 7 putra dari Sumatera, dari Jawa, akan saya habiskan ini Asia Tenggara ini, itu bangkit semangat semua. Tak ada kemudian dalam hal, karena salah satu alat untuk change of social, ya, untuk melakukan perubahan pada sosial itu salah satu yang paling efektif adalah komunikasi dalam bentuk berpidato. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, maka siap-siaplah Anda untuk pandai berkomunikasi. Dalam komunikasi itu ada komunikator, orang yang bicara, ada orang yang mendengar, ada pembicaraan. Itulah proses-proses yang dilalui oleh retorika. Oleh karena itu, tidak atau gagal sebuah kepemimpinan baik secara skop yang paling kecil sampai skop yang paling besar kalau Anda tidak bisa atau tidak menggunakan retorika.